Hello guys, welcome back to my channel. Dan sekarang akhirnya gue bisa balik lagi main Three Kingdom setelah berapa lama vakum ya. 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun. Ya begitulah pokoknya. Dan di sini gue bakalan bahas tentang Necromancer. Aduh, banyak banget yang minta. Ya nggak 1-2 orang doang, banyak, serius. Ada hampir 10 lebih apa gimana, lupa dah. Udah lama vakum, jadi mainnya rada-rada gelagap gimana gitu kalau udah main 3 akun ya kan, langsung ya udah deh. Di sini banyak yang penasaran sama Necro. Dari gua lihat sendiri, mana ya, kita lihat bulletin board dulu ya. Mungkin ini videonya rada-rada panjang dikit ya. Oke. Dari Necromancer tuh udah lumayan banyak yang masuk ya kan, dan juga banyak yang baru. Penasaran juga job Necromancer itu seperti apa. Dan juga Rockabye juga ganti Necromancer ya kan. Ini juga gue nggak pernah tahu ini siapa ini, belum pernah lihat, serius belum pernah lihat. Nggak taunya cuma APP sama Erliana. Soalnya Rockabye dulu kan Warlock ya kan. Oke. Dan juga ada beberapa pemain baru yang nanya ke gua juga tentang Necromancer. Oke, kita jelasin aja di sini ya. Mulai dari basic status pointnya aja. Shred kita geser, kelihatan kan? Kelihatan lah harusnya. Kita tutupin dulu cara utamanya. Nah, di sini yang paling penting adalah STR ya. Ingat, Necromancer main STR. Oke. Agi nggak usah diisi. Kalau sama yang review yang kemarin, yang lama, itu lebih bagus main di basic. Maksudnya kayak kalau misalnya kalian belum jadi caranya ya, namanya juga Necromancer, mainnya hit ya. Terserah kalian mau main hit atau main skill. Cuman yang kemarin tuh gue buildnya main hit karena emang belum jadi akhirnya gue masukin ke Agi. Dan karena efek dari skillnya pun juga ada Aginya, lebih besar juga sama kayak sniper. Tapi di sini gue mementingkan, prioritaskan ke Agi ya, meskipun nanti masuknya yang ini critical rate-nya ini hit rate ya. Oke. Terus habis itu Aginya di sini nggak gue isi karena mentok udah dari hijaunya aja ya. Nah sisanya INT, STR INT ini. INT nggak usah gede-gede banget karena di sini lihat tuh perbandingan antara attack dan spell attack masih gedein spell attack beneran, seriusan nggak bohong. Terus habis itu marknya ya kosong gua pastinya. Fitnya tetap pasti diisi. C-nya ngikutin kebutuhan kalian, sama fitnya terserah kebutuhan kalian butuhnya berapa. Itu dari basic status pointnya. Kita ke masterynya. Oke, kita pindah dulu ya. Yuk. Mantap. Pindah tengah. Nice. Oke. Dari masterynya sorcerer ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ya kalian pause sendiri maksudnya, karena ini udah tak jelasin di sebelumnya juga sama. Oke. Nah ini si 10, ini 10, ini nggak usah. Oke. Masalahnya gini, saat menggunakan skill weaken curse itu yang satu ini, nah ini curse itu ini. Nah sedangkan yang ini dipakai di warlock, jadi nggak usah diisi. Isinya langsung ke sini. Apa serius nggak apa. Kalau gue ya, gue ke sini, sampai itu ke sini, nah terus ke sini. Jadi biar apa ya, soldier kalian itu nggak jebol-jebol banget gitu loh. Nah sampai itu ke sini. Oke. Sampai itu kita pindah ke Necromancer-nya. Kalau kalian bingung, ini gini. Cara ngisinya gini. Ini sorcerer isi cuma 120 nih. Sorcerernya. Enchanternya total yang di point use ini harus 190.
harus 190 karena dia buka di necromancernya itu minimal batas levelnya nih tuh 190 ya, batas poin levelnya 190. Jadi di sorcerer 120, waktu sampai di enchanter poin use-nya harus sampai 190. Berarti kalau itu di sorcerernya 120, berarti di enchanternya 100 isinya 70. 1 2 3 4 5 ya kan, 6 7, udah stop 190. Karena kalian nggak akan bisa buka yang ini sama ini ya kan, nggak akan bisa buka dua ini. Caranya gitu. Hampir semua job seperti itu juga ya. Kalau kalian nggak lihat rugi sih. Terus habis itu baru kalian pindah ya, ini pasti isi, ini juga isi, terus ini isi, ini juga isi karena mempengaruhi dari skill break mirrornya. Nanti gue bakal jelasin di point pack-nya meskipun gue belum buka ya. Nah di sini gue ngisinya break mirrornya ini. Nah di sini gue ngisi nanti transform karena mempengaruhi dari skill Wildgate. Gak hanya mempengaruhi dari skill Wildgate-nya juga, tapi dia mengurangi cooldown sebesar 50%. Cooldownnya aja berapa itu ya? Mana tuh cooldown? Cooldown? Oh itu 15 detik. Berarti kalau misalnya 50% berarti harusnya kan 30. Harusnya 30 menit, 30 detik kan. Terus habis itu di sini gue makainya skill Thousand Needle. Karena di sini gue ngehit skill, ngehit skill. Bukan tipe yang combo skill pak. Skill enggak. Gue ngehit biasa, skill. Karena apa? Skillnya itu boros SP, boros MP. Satu-satunya cara biar ngehemat itu semua, biar nggak boros potion, ngehit nge-skill, ngehit nge-skill, gitu triknya. Terus habis itu di sini gua ngisi karena di sini bakal mempengaruhi dari skill Wildgate. Nanti akan jadi satu kok, kayak berkesinambungan antara skill-skillnya. Kalau yang dari mastery yang gue pakai ini ya. Nah di sini aslinya terserah kalian sih mau ngisi apa mau enggak, bebas. Cuma kalau gue ya isi aja lah ya. Bingung juga mau isi kemana cuy. Nah ini diisi. Terus habis itu ini juga isi. Nah permasalahannya di sini. Mungkin kalau dari skill Demon Spirit yang biasa alias belum high order ya, masih belum level 2, masih level 1, itu biasanya susah banget untuk masuk ke orang alias weakennya kurang. Nah kalau kalian udah skill high order alias level 2, itu biasanya lebih gampang buat masuk ke orang ya. Entah heran kenapa. Wah ya, gue juga nggak paham di situ. Entah emang dari trikinya yang rada-rada gila atau mungkin GM-nya salah pengaturannya apa gimana, gue juga nggak paham ya. Apa mungkin udah dirombak apa gimana, gue nggak paham. Tapi yang jelas Demon Spirit yang level 2 alias high order dia lebih gampang masuknya daripada yang Demon Spirit biasa yang level 1. Nah di sini mendapatkan tambahan 30%, mengurangi 30% dark resist. Nah ini yang susah banget buat masuk. Cuma kalau udah high order gampang. Di sini wajib banget buat kalian isi juga karena selain dari mengabaikan 40% all resist targetnya, dia juga mempengaruhi dari skill Thousand Needle. Nah ngaruh kan sama Thousand Needle ini. Terus habis itu sama Wildgate. Nah ini nanti gue bakal kasih tahu juga MS cardnya langsung di satu video ini. Di sini gue bakalan ngisi break mirror, dark resist. Meskipun break mirror nggak seberapa sakit banget, cuma kalian isi serius. Nanti bakal ngaruh ke point pick-nya. Terus di sini gue ngisi ini high order absorb health mastery. Nah ini dulu nih. Ini gue isi biar absorbnya sama nature transformnya berkurang 50%. Ini aja MP nya udah 473 ya.
Bayangin kalau misalnya belum dikurangi 50% berarti kan sekitar hampir 800-900an ya kan, berapa lipatnya. Bahkan termasuk juga sama yang ini Nature Transform 582 itu kalau aslinya bisa sampai 1100 kan. Buset, gila, gak sanggup. Abis MP bener. Nah, terus habis itu di sini bakal gue isi karena dia bakal ngurangin lagi dari dark resistnya. Di sini juga wajib semua job wajib isi kalau Budong Rusian. Kita pindah sedikit ke point pack-nya meskipun diriku belum ngambil point pack. Nah, mana ya? Nah, ini dia. Hoxol mengabaikan 10% all resist target berkesempatan sebesar 2% musuh akan mendapatkan break mirror effect. Berarti kalau misalnya dipenuhi sampai 5 berarti kan hitungannya 10% ya. Ya kan 10%. 5 ya mengabaikan 50% all resist target dan berkesempatan 10% untuk mendapatkan break mirror effect. Memang nggak seberapa ngaruh banget, cuma lumayan. Apalagi kan mengabaikan 50% itu pasti diisi nantinya ujung-ujungnya. Apalagi ya, dark resist, nah ini nanti pasti diisi juga. Nah kalau kalian belum masuk ke pack, mending biarin aja dulu ya. Ini juga tapi biarin kok. Oke. Nah, di sini gue bakalan jelasin tentang MS card yang digunakan untuk Necromancer, terutama dari MS card Tyrant-nya sendiri. Di sini udah jelas banget gue tunjukin Demon Spirit meningkatkan 20% damage serta mengabaikan 40% dark resist target. Ya, kalian udah paham kan? Terus habis itu ada lagi MS card Empress Luzi. Empress Luzi itu efeknya White Gate, Yin Yang, dan Four Emperors. Nah, yang diambil nanti adalah White Gate-nya. Tuh. Nanti efek White Gate-nya bakal gue tunjukin di video selanjutnya ya, karena ini durasinya pasti panjang banget. Terus habis itu ada Todo Takatora. Nah, di sini penting banget karena apa? Dia ada efek dari Thousand Needles damage meningkatkan 25% dan mengabaikan 15% all resist target. Di situ needle kalian bakal kenceng sekali damage-nya ya, kenceng. Nah, cara paling mudah, ingat ya, cara paling mudah masukin weaken ke ke karakter musuh, bukan bos ya, karakter musuh itu dengan cara menggunakan MS card ini, Jisuang. Semua serangan mengabaikan 120 weaken resist target. Nah, di situ udah gue jelasin semua. Bahkan skill gue itu berurutan ya. Nih, skill gue bakal gue tunjukin. Dari yang pertama nih, ya kan, chemical dari efek kuda. Kudanya kuda yang mana? Kuda yang ini. Ini ya. Masa gue tunjukin ya? Jelek soalnya. Kuda yang ini ya. Skillnya adalah mengabaikan dark resist 30% selama 10 detik dan tidak dapat dihilangkan. Itu yang gue doyan, nggak dapat dihilangin, nggak bisa dihilangin cuy weakennya. Tapi kalau misalnya ini tanpa MS card tetap tembus ya, tetap tembus. Yang ini yang susah banget buat tembus. Mau nggak mau kalian kalau misalnya mau gampang buat nembusin, kalian beli MS card yang buat nembusin weaken ya musuh. Nah ini mengurangi dark resist 10% selama 10 detik. Itu mohon maaf mungkin kesalahan translate. Di sini yang benar nih. Mengabaikan dark resist 10% bener. Dari skill demonnya itu yang mengurangi 10%.
Tapi dia ada tambahan lagi alias ada debuff 30%, itu yang susah buat masuk. Nah, oke ya buat masuknya. Terus habis itu ada skill dari apa ini namanya, skill dari rune. Astaga, nih Shun Mysterious Soul ada di nomor berapa ya? Mana tadi nomor berapa tadi? Nggak ditunjukin ya nomornya. Mysterious Soul. Nah ini dia, paling akhir. Nah di sini. Pokoknya kalau kalian udah level 10 itu bakal mengabaikan, ini masih level 6, akan mengabaikan 60% resist target. Dan ingat satu, selama 10 detik dan tidak dapat dihilangkan. Jadi kombonya ini, combo ini, combo ini. Ini entah tahu bisa dihilangin apa enggak ya, aku juga nggak paham. Kayaknya bisa dihilangin yang ini. Anggap aja bisa dihilangin ya. Kalau misalnya dia nggak sempat buat ngilangin, ini 30%, di sini juga 30% sesuai dengan mastery. Jangan dilihat yang ini 10% ya. 30 tambah 30 udah 60, tambah ini 60, 120 jebulnya. Kalau misalnya ini udah level 10 ya, run ya. 60 30 tambah 30 60, tambah ini juga 60 kalau udah level 10 ya. Ingat 120, jebolnya 120 logikanya ya enggak? Combo maut itu maksudnya. Dan nanti dari efek skill ini nanti gue bakal jelasin juga di video selanjutnya. Efek skill ini juga nanti gue bakal tunjukin di video selanjutnya. Oke? Thank you for watching, dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini dan video-video lainnya. Thank you. See you next time. Goodbye.